Cerutu itu kan terbagi dari 5 size ya, 5 ukuran ya, mulai dari ukurannya beda-beda. Jadi mulai dari Cigarillos ukuran terkecil, kemudian ada size-nya Panatella, ya, kemudian ada Corona, ada Robusto, ada Edmundo. Menikmati cerutu ya, dan ternyata nggak segampang kayak kita menghisap rokok ternyata ya. Oke, gua praktekin tadi apa yang dikasih sama Om Bram. Oke, berarti di ujungnya sedikit ini ya, lo perhatiin. Digunting. Kalau bahasanya kita digunting, ini ada alatnya sendiri. Oke, Pit, mau coba Pit? First time Pit? Nah, Pit juga nih ya, kameraman gua. Dan habis itu kalau kata Om Bram di tengah. Dari tengah, oke geng, tengah ya tuh. Setelah nyala sambil hidupin. Cerutu itu kan terbagi dari 5 size ya, 5 ukuran ya, mulai dari ukurannya beda-beda. Jadi mulai dari Cigarillos ukuran terkecil, kemudian ada size-nya Panatella, ya, kemudian ada Corona, ada Robusto, ada Edmundo. Dan itu kalau misalnya orang kadang jarang nyebut size, mungkin karena lupa. Tapi orang lebih sering menyebutnya itu ring gauge. Ringnya ini diameternya si cerutunya itu. Nah, orang bilang nyebutnya ring gauge. Nah, ketika kita mau membeli cerutu, ya, paling tidak kita tahu ini cerutu dinikmatinya kapan. Berarti dia ada untuk kayak momen-momen atau waktu yang pas, kayak musim dingin, musim panas atau seperti apa gitu? Bukan musim ya, tapi lebih tepat ke durasi. Oh, durasi. Misalnya kayak Cigarillos itu karena size-nya kecil, jadi sekitar 15 sampai 20 menit lah, ya, ukurannya seperti itu. Kemudian size Corona itu sekitar 30 sampai 45 menit. Corona, ada namanya Corona, tapi jangan lo anggap itu virus Corona, tapi rokok ini ada yang namanya Corona. Tipenya Om ya? Cerutu ini namanya Corona. Dan ada lagi size Robusto sekitar 1 jam, pas 1 jam sampai 1 jam setengah tergantung durasi habisnya dia. Jadi misalnya gini, kita mau ngumpul sama teman-teman dengan estimasi waktu sekitar 2 jam. 2 jam. Oke, kita bawa yang Robusto 1 batang. Nah, itu kita nikmati sama teman-teman. Atau kalau misalnya yang kayak Cigarillos tadi, itu yang buat harian. Harian itu ngumpul, tapi durasi waktunya sedikit, sekitar 5 menit, 15 menit. Jadi ya cuma sebentar aja, pengen 1 batang. Nah, uniknya cerutu ini karena tidak di-inhale, ya, tidak ditelan asapnya, hanya dikumur-kumur aja. Ada beberapa teman-teman dari praktisi kesehatan, dokter misalnya, itu menyarankan, lu kalau mau berhenti merokok, coba cerutu dulu. Oh, jadi cerutu ini bisa ngebuat teman-teman perokok aktif berarti Om ya? Itu untuk berusaha perlahan berhenti dari merokok, karena kalau cerutu itu dia tidak di-inhale atau tidak masuk ke dalam paru-paru, dia cuma diolah di dalam mulut, tidak ditelan ya, bahasanya seperti itu. Oh gitu. Betul. Nah, itu salah satu cara ya. Jadi dan uniknya ya, karena dia tembakau murni, ya, jadi ketika kita ngabisin 1 batang, kita tidak pengen lagi menikmati rokok selama sekitar, kalau saya pribadi ya sekitar hampir 2 jam. 2 jam itu kita udah nggak pengen rokok lagi karena setelah ngerasain cerutu tersebut. Itu teman-teman yang nanti bisa coba lah bahasanya. Nah, cerutu sendiri ini dia terbagi dari 3 bagian. 3 bagian dari 1 batang cerutu ini Om ya, ada 3 bagian. Untuk secara struktur, struktur dari komposisinya ada sebutannya filler. Filler itu intinya. Filler intinya berarti yang paling dalam ya Om. Paling dalam. Kemudian ada bender itu dagingnya. Oh, bender dagingnya. Dan kemudian wrapper. Wrapper ini bungkusnya Om ya.
ada yang short filler dan ada long filler. Soft filler itu seperti apa? Oke, yang short filler itu yang dari tembakau cacahan. Tembakau cacahan berarti yang tembakau yang dari satu lembar tuh dicacah gitu Om ya? Oke. Ya, itu atau sisa potongan dari cerutu yang tadi jadikan short filler. Oh, jadi soft filler. Kalau long filler itu dari daun tembakau utuh. Dari daun tembakau utuh. Betul. Oke, jadi mulai dari awal ketika kita ngisap sampai dengan akhir dia tetap konstan. Rasanya itu bahkan terakumulasi. Kalau misalnya si short filler sendiri itu seperti kita lagi ada perubahan-perubahan rasa yang mungkin kok ini jadi seperti ini, jadi tidak terakumulasi. Walaupun beberapa cerutu short filler bahkan memang sangat enak sekali. Oke. Contoh yang sedang kita nikmati sekarang ini. Oh, berarti ini short filler. Soft filler. Short. Oh, pendek. short. Oh, pendek. Short filler. Berarti emang kayak tadi nih Om, saya lihat tuh ada yang panjang gitu. Berarti itu yang long filler. Bukan. Panjang cerutu bukan menentukan. Bukan menentukan short atau long filler. Oh, gitu. Oke. Jadi panjang pendek bukan jadi penentu seperti long dan shortnya ya. Betul. Tapi daun tembakau utuh ini yang membuat dia jadi disebut long filler atau short filler. Nah, kemudian komposisi dari si binder sendiri, dagingnya ini juga menentukan rasa. Menentukan rasa si cerutunya, dan daun wrappernya ini, pembungkusnya ini dia juga membuat taste di lidah seperti apa. Seperti itu. Baru kali ini banyak banget nih dapat ilmu nih dari Om Bram. Kalau teman-teman yang baru pemula tuh kayak David tuh bingung tuh rasanya apa gitu kan. Biasa ngerokok dia rokok kecil-kecil dikasih segede gini. Gue berusaha untuk nikmatin, nanti sampai habis gue baru bisa review seperti apa rasanya ini. Yang sekarang sih gue pengen nikmatin aja, karena kalau kata Om Bram tadi ada beberapa bagian yang itu rasanya beda-beda. Memang benar sih, dari ini udah mulai nanti kesini pasti ada sedikit perubahan rasa. Oke, mungkin cukup ya dari gua untuk hari ini. Kita eksplor di sini di Malioboro, di tempat tokonya Om Bram. Terus sampai gua dikasih coba nih, kasih coba cerutu, dan ini baru first time gua nyobain bener-bener yang cerutu dan diajarin cara makainya gimana, ngidupinnya seperti apa, bahkan motong belakangnya ya, geng. Itu diajarin sama Om Bram. Jadi nggak seperti kita ngerokok, buka dari bungkus, hidupin korek, selesai. Nah, ini sampai kita tadi dijelasin sama Om Bram bahwasannya cerutu ini nggak asal kita kayak orang rokok sampai ke kamar mandi pun dibawa buat ngerokok kan. Kalau cerutu nggak, dia untuk momen-momen tertentu, bahkan ada yang kalau kata Om Bram tadi sampai misalkan kita nongkrong 2 jam baru habis ini cerutu. Jadi ada yang untuk durasi waktunya itu dengan tipe-tipe yang tadi Om Bram sebutin. Oke, sama gua cukup sekian. Sebelumnya makasih Om Bram ya. Om Bram, terus sama David juga untuk hari ini gue udah diizinin review tokonya Om Bram. Pokoknya buat teman-teman traveling atau teman-teman pecinta kretek atau rokok pengen nyobain ini si cerutunya, bisa datang di daerah Malioboro. Yakin enak banget, pilihannya banyak dari budget yang low sampai yang high. Tadi yang 1 batang 1,5 juta, itu gue nggak ngebayangin yang sebatang 1,5 juta. 1 batang nih 1,5 juta gue iseng begini, itu gue sama aja ngebakar duit 1,5 juta cuy dalam 1 kali 1 batang. Udahlah, pokoknya gue makasih banget nih Om, sukses terus nih buat tokonya. Mungkin kedepannya si PPKN atau Corona ini cepat berlalu Om, toko biasa rame, Malioboro bisa hiruk pikuknya seperti dulu lagi, cukup rame lah setidaknya. Oke, makasih teman-teman, see you, sampai jumpa ya. Thank you.